Hai guys, jadi kita bongkar keramik dulu guys. Kita coba bongkar keramik dunia keramikan. Menurut aku ini kurang cantik ya guys ya. Dus yang satu ini kurang cantik. Hanya saja ini yang ada waktu untuk ngerekam. Sisanya nggak aku rekam. Lala galau. Aku galau. Nah, jadi aku mau cerita ke kalian. Sebenarnya ini bisnis punya pak suami dan aku tugasnya cuma nge-live. Hanya saja aku penasaran dengan dus keramik ini, aku bongkar sendiri guys, sekalian direkam buat bikin konten, iya kan. Nah, jadi kalian pernah dengar nggak yang viral-viral itu loh, tentang Irma Purba yang dia itu menyarankan sebaiknya perempuan itu mencari uang sendiri, punya bisnis atau penghasilan sendiri. Kalau menurut saya itu ada benarnya. Iya, dari dulu itu memang saya punya prinsip, saya tidak mau bergantung kepada siapapun ya. Kita harus berupaya untuk mandiri. Aku nggak tahu ya, karena mungkin aku anak pertama, jadi udah kebiasaanku menjadi wanita mandiri. Dan aku selalu berprinsip tidak mau menyusahkan orang lain. Serius, aku nggak mau menyusahkan orang lain, termasuk suamiku sendiri. Selagi aku bisa, aku kerjain aja. Cuman suamiku kususahkan bagian manja-manjanya aku ya guys ya. Terus ya kan, Borsin tugasnya suami kan mencari uang, ya bener, tapi kan apa salahnya kita membantu. Kalian tahu nggak, banyak ibu-ibu para konten kreator yang menunjukkan berapa penghasilan mereka selama mereka menjadi konten kreator. Mungkin kalian mengerasa itu adalah hoax atau apa gitu ya. Itu bener ya, aku udah bergelut di 2 tahun di dunia per konten kreatoran ini. Hanya saja aku nggak fokus. Kenapa aku nggak fokus? Karena aku punya pekerjaan yang jauh lebih prioritas guys, dan itu penghasilan pokokku. Dan kalian tahu nggak, dulu di TikTok itu juga itu aku pernah lagi viral-viralnya dan banyak viewer, sampai banyak banget followersku. Tapi beberapa tahun aku kayaknya nggak bertahun-tahun deh, iya sempat bertahun, karena aku fokus jualan, aku abaikan lah TikTok nih kan, jarang aku ngupload. Kalian tahu hilang dong. Terus aku balikin lagi dan jarang FYP lagi, jadi aku galau. Nah di Facebook juga seperti itu. Nah di Facebook kalau kita sering-sering berkonten kayak gitu kan, jadi postingan kita kan selalu di atas. Tapi kalau kalian jarang konten, ya sudah lah ya, jatuh bangun begitulah konten kalian nanti. Nah, terus saranku kalau berkonten itu ya harus ada yang bantu sih. Memang kalau kita sendiri, kalau untuk pemula is oke lah, nggak masalah ya. Tapi kalau udah kayak aku ini udah heobah, jangankan untuk berkonten, saya terkadang untuk diriku sendiri aja aku kadang lupa saking sibuknya. Terus kalian mungkin nanya kan, kenapa capek nggak ya? Oh capek, cuman aku sangat mencintai duniaku yang sekarang ya. Aku mencintai banget setiap anugerah yang Tuhan kasih ke aku. Yang aku ngomelnya dulu, aku tukang ngomel dan cerewet banget, tapi semenjak aku bisa live, aku jadi nggak cerewet, lebih kalem, lebih slow ya kan. Tapi kalau aku nggak nge-live, ngegas aku guys. Jadi aku manfaatin ya, puji Tuhan, akhirnya cerewetku bisa menghasilkan cuan. Kalian bayangin nggak, mungkin berkonten itu ya untuk kehidupan sehari-hari aja orang bikin, tapi dia bisa menghasilkan uang loh. Daripada kalian sibuk menggosip sana menggosip sini. Syukur-syukur orangnya bisa berubah. Nggak berubah sayang kalau cuma diomongin di belakang doang, ya kan. Terus kalau diomongin orang, kita kayak mana, Borsin? Kalau aku mah cuek aja, aku udah nggak peduli, nggak ada waktu aku ngomongin. Terserah dia lah mau ngomong apa di situ. Dihina ya udah biasa aja, karena dulu udah dihina, jadi santai aja aku. Mungkin kalian ngerasa aku orangnya sombong, terus aku orangnya judes gitu kan. Ya pandangan kalian itu nggak bisa aku paksa untuk membenarkan diriku sendiri guys. Tapi memang aku orangnya yang pasti-pasti aja dan suka to the point. Jadi lebih orang yang baru mengenal aku agak ngeri ya, karena orangnya suka ngegas gitu kan. Ya karena memang akunya seperti itu guys, Borsin naga bos. Nah, ini isi keramiknya kurang wah lah menurutku ya guys ya, kurang cocok mehong menurut aku guys, agak-agak lebay tuh. Kalian tengok nih, tuh gak suka aku isinya, ini jelek kali kurasa. Tengoklah suamiku suntuk dia di belakang sana, memantau apa dia itu aku tak tahu. Tapi sedikit aku cerita kepada kalian, mungkin kalian bingung kan, apakah ada tekanan dari suami,
apakah ada tekanan dari yang lain? Nggak ada. Memang aku memang orangnya lebih suka untuk mandiri gitu loh guys. Aku nggak mau bergantung kepada siapapun, dan aku nggak suka minta-minta uang. Puji Tuhan sampai sekarang aku jarang banget minta uang dari pak suami, jarang banget. Selama aku bisa ya aku kerjain aja. Terus suami juga nggak pernah memaksa, penghasilanmu harus sekian untuk kesini, nggak pernah dia ngatur-ngatur. Justru suamiku kadang harus survive diri sendiri, jangan lupa untuk diri sendiri. Terus kadang dia suruh aku beli barang, kadang dia suruh aku ke salon, kadang dia suruh aku nge-spa gitu. Itulah bentuk dari dukungan suamiku guys. Jadi jangan kalian kira aku kayak gini sendiri itu karena tekanan siapapun, tidak, tapi karena memang udah terbiasa kerja keras. Aku kalau misalkan gak ada kerjaan atau sekalian suruh tidur di rumah untuk nyantai gitu, aku nggak bisa, aku stres. Bisa-bisa aku ngomel aja, nggak bisa aku sayang. Paling nggak kalau kami libur misalkan kan, suami tuh bawa aku jalan gitu. Kalau enggak, aku di rumah tuh kebanyakannya ngomel bener. Nggak bisa aku tidur aja di rumah. Kalau kau tidur siang, kepalaku nyut-nyutan, darah tinggi. Nah makanya pak suami kadang selalu ngajak nongkrong gitu, ngobrol, udah gitu aja. Jadi ya semuanya ya ngalir gitu aja. Dan puji Tuhan suamiku mendukungku. Intinya suami wajib mendukung guys. Kalau memang suami nggak bisa ngedukung, dia nggak jadi apa-apapun ya. Kalian bayangin. Apalagi sama Bu Rusinaga, suami nggak ngedukung, dia santai pula, dia dilapo. Bayangin, campaklah suamiku ini dilapo. Udahlah sayangnya, aku pun lupa kalau aku punya suami. Tapi puji Tuhan suamiku tidak begitu sayang. Makanya aku salut kepada ibu-ibu yang kalau di kampung, kalian tahu nggak, ibu-ibu kalau di kampung mereka itu punya suami ya, tapi yang keladang di ibu-ibu ini, dia sendiri sama anaknya guys. Pergi ke ladang gendong anak bawa keranjang, pulang dari ladang gendong anak bawa keranjang, kadang bawa kerbo, belum lagi bawa kayu bakar dari ladang. Dan apa yang dijumpain di rumah dia harus masak lagi. Kalian tahu suaminya di mana? Dilapo suaminya guys, seharian penuh tanpa ada tanggung jawab apapun ke istrinya. Dan pulang-pulang dari lapo, salutnya nih kepada si ibu, dia masak masakan terbaik dan terenak untuk suaminya. Bahkan kan dulu tuh ada masak nasi itu di kayu kan, kerak-kerak nasi itu untuk dia makan, dan untuk suaminya untuk nasi yang paling bagus. Coba bayangin, itulah ibu-ibu orang Batak tuh keren lah menurut aku, kuat gitu loh. Makanya untung aja ibu-ibu itu nggak Bu Rusinaga. Kurasa kalau Bu Rusinaga dengan sopan dia akan mengembalikan suaminya kepada mertuanya supaya diurus mertuanya dulu untuk sementara. Daripada kayak gitu beban hidup ya kan, daripada dijual, bagus dipulangkan ke mertuanya kan gitu. Nah kalian tengoklah keramikku ini, ceritanya nih tak kayak mana nih, bingung pula aku, stres aku nengok keramikku ini, isinya nggak ada yang jelas, pusing palaku, apa ini macam botol. Ya udahlah ya, it's okay lah, kita nikmati aja per keramikan ini. Kalau kalian mau beli ya dibeli ya guys ya.